Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Baik, di sini saya, Soleh Sa'baniati, akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan ilmu kalam pertemuan ketiga dengan materi pokok-pokok pemikiran kalam, Jabariyah, dan Qadariyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan dari kami ya. Baik, yang pertama, sejarah munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah. Mengenai awal mula lahirnya paham Jabariyah, tidak ada penjelasan yang sharih. Abu Zahroh menuturkan bahwa paham Jabariyah muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahroh adalah Al-Qasimi dan Jahm bin Safwan yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Harun Nasution dalam hal ini menjelaskan bahwa bangsa Arab dengan keadaan yang serba sederhana dan jauh dari pengetahuan terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir yang panas. Dalam keadaan itu, mereka merasa tidak mampu untuk mengubah sekeliling mereka sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran hidup yang timbul, sehingga menyebabkan mereka memiliki paham fatalisme atau Jabariyah. Yang kedua adalah aliran Qadariyah. Nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak sendiri. Dalam istilah Inggris, paham ini dikenal dengan free will, the free acts. Menurut ahli teologi Islam, paham Qadariyah pertama kali dikenalkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailani al-Dimashqi. Keduanya adalah tabi'in yang masuk Islam di Irak. Ma'bad al-Jauhani adalah ahli hadis dan tafsir yang kemudian dianggap sesat dan dibunuh pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 10 Hijriah melawan. Setelah Ma'bad al-Jauhani terus menyiarkan Qadariyahnya di Damaskus dari Umar bin Abdul adalah ia meneruskan yang lama, akhirnya mati dihukum Hisham bin Malik tahun 700 sampai 705 Masehi. Masuk ke dalam doktrin-doktrin aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, doktrin aliran Jabariyah. Asy-Syahratzani berpendapat bahwa aliran Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Jabariyah ekstrim. Pendapatnya bahwa perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari manusia sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Salah satu tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Beberapa pendapat Jahm yang berkaitan dengan teologi. Yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Yang kedua, surga dan neraka tidaklah kekal. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Selain Jahm bin Safwan, ada juga tokoh lainnya yaitu Ja' bin Dirham. Pemikirannya secara umum sama dengan Jahm. Yang pertama, Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluknya. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Masuk ke Jabariyah moderat. Disebut sebagai Jabariyah moderat adalah karena pendapatnya bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia
baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Salah satu tokohnya adalah An-Najjar. Pengikutnya disebut dengan An-Najjariyah. Berikut beberapa pendapat An-Najjar. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, kecuali Tuhan memindahkan potensi hati atau makrifat pada manusia. Tokoh lain yang memperkasai ajaran Jabariyah moderat adalah Ad-Diror. Secara umum, pendapat-pendapatnya hampir sama dengan pendapat An-Najjar. Doktrin selanjutnya adalah doktrin aliran Qadariyah. Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala hal baik, berbuat baik, maupun berbuat jahat. Dengan pemahaman semacam ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada Tuhan. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat mendukung pendapat ini, misalnya Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-29, Quran Surat Ali Imran ayat ke-165, Quran Surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami materi ilmu kalam tentang aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Mungkin itu saja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.